Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Lagi-lagi komedian Olga Syaputra terseret masalah hukum akibat ulah spontannya di sebuah acara dengan celetukan yang dinilai telah menghina di ruang publik. Ia dilaporkan ke Sentra Pelayanan Polda Metro Jaya oleh seorang dokter bernama Feby Karina atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Jika Olga terbukti bersalah, ia terancam hukuman di bawah 5 tahun penjara. Kaitan perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan juga pencemaran nama baik. Nah, di mana saudara Olga sebagai terlapor ini secara tanpa persetujuan mengajak menarik pelapor untuk ikut dalam acara. Namun dalam acara itu saudara Olga berkata-kata pelapor pura-pura katanya dokter mau suntik, padahal diajakin jalan-jalan oleh saksi tiga ini adalah kameramen saudara Yudi. Kemudian banyak bahasa-bahasa lainnya yang memang tidak diterima oleh pelapor, sehingga pelapor merasa sakit hati, merasa kena fitnah dan tidak enak kepada keluarganya. Dan akibat itu pelapor melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Kita jerat pasal 335, kemudian 310, 311 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Ancamannya di bawah 5 tahun. Sebab musabab hingga akhirnya Olga tersangkut persoalan hukum ini berawal dari celetukan yang kerap ia lontarkan tiap kali tampil di sebuah acara. Kala itu Olga mengundang Feby untuk naik ke atas panggung dalam sebuah acara yang disiarkan secara langsung. Kehadiran Feby sendiri dalam acara itu untuk mengamati kondisi fisik Kartika Putri yang menjadi pasien Feby. Feby sebetulnya bukan tamu yang diundang dalam acara tersebut. Hanya keterkaitannya sebagai dokter pribadi Kartika Putri yang dibutuhkan Kartika karena kondisi fisiknya yang kurang baik, Feby pun awalnya sempat menjadi penonton dalam acara itu. Namun tiba-tiba Olga secara spontan menarik Feby yang sedang menonton untuk naik ke atas panggung. Dan Feby pun menjadi bulan-bulanan Olga. Candaan Olga dianggap sembrono karena Olga menyebut dirinya memiliki hubungan khusus dengan salah satu kameramen acara tersebut. Bahkan Feby pun dianggap dalam candaan Olga sebagai pengrusak rumah tangga orang lain. Feby tak terima akan hal itu dan melaporkan kasus ini ke Polda. Lantas benarkah Feby merasa dilecehkan? Dokter Feby ini kan temannya Kartika, saksi. Dia diundang ke lokasi sebagai kunjungan profesional aja, ya, sebagai dokter, bukan untuk ikut acara, bukan. Nah, di acara itu dia dimanfaatkan untuk tampil tanpa bilang-bilang, tanpa persetujuan. Diajak masuk ke arena acara tanpa persetujuan. Nah, di situ kesannya dibully, ya. Nah, itu yang tidak membuat pelapor tidak suka. Memang kita lihat nanti dalam pemeriksaan, ya, apakah itu bercanda, apakah serius nanti, ya, karena memang si pelapor ini Feby tidak suka, tidak siap dia dalam waktu itu ditampilkan di acara, ya. Mulutmu harimaumu, kiasan ini dimaksudkan agar berhati-hati dalam berbicara. Olga yang notabene sebagai komedian dan entertain sejati semestinya memahami pekerjaannya yang selalu berkomunikasi dengan banyak orang. Diakui karir Olga Syaputra di ranah hiburan yang dibangun dari bawah, from zero to hero, telah mengantarkan Olga pada sebuah kepopuleran dan kemapanan. Namun sangat disayangkan Olga seakan kurang menyadari bahwa sosok seorang publik figur selalu diperhatikan tindak tanduknya, baik perkataan maupun perbuatan. Akibat dari celotehan yang keluar dari mulutnya inilah justru menjerat dirinya berurusan dengan hukum. Seakan tidak menyadari jika celetukannya itu telah menyinggung perasaan seseorang, Olga yang dimintai komentarnya soal ini dengan gaya khas Kemayunya malah menolak berkomentar. Gimana mau kalau itu? Laporan nggak mending gimana sih, Pak? Olga, kita masalah Olga. Laporan gimana, Kak?
Pihak Feby sendiri kemarin belum bersedia untuk bicara lebih rinci. Namun hari ini Feby akan bicara untuk menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya. Pihak kepolisian pun berencana pekan mendatang akan memeriksa Olga untuk membuktikan soal celetukannya itu. Selain Olga, sahabat kental Olga Jessica Iskandar serta Kartika juga akan ikut dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menimpa Olga Syahputra ini. Kita segera panggil nanti saksi-saksi yang ada seperti Jessica, Kartikanya temannya pelapor ya, yang mengundang pelapor ke lokasi tersebut. Kemudian juga kameramen yang ada di situ, karyawan Antv, Yudi. Dan beberapa saksi lainnya kita akan segera panggil dalam 1-2 minggu ini. Feby juga baru melapor ya. Nanti cari waktu kapan tepatnya bisa diperiksa, karena waktu itu masih merasa tidak enak ya perasaannya. Bukan kali ini saja Olga berulah. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga sempat memberi teguran pada entertain yang mengawali karirnya di serial Lenong Bocah ini. Teguran untuk Olga oleh KPI kabarnya bukan hanya sekali. Sebelumnya Olga juga pernah melakukan kecerobohan yang sama. Masih teringat ketika Olga mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum layaknya seorang pengemis. Ia juga sempat mendapat hujatan ketika dianggap melecehkan saat celotehannya berkenaan dengan kasus pemerkosaan di angkutan kota pada tahun 2011 silam pada sebuah acara. Matinya kenapa? Ada kan yang bunuh diri, terus ada yang dibunuh. Matinya sepele, Hah? diperkosa sama supir angkot. Dan tentang Olga cukup banyak ya. Biasanya adalah soal kata-kata yang diucapkannya yang mengejek orang lain, apa misal kelompok tertentu, atau terlalu gampang, terlalu mudah mengucapkan, ya melecehkan orang lain lah. Bisa individu, bisa satu kelompok misalnya. Itu yang sering. Dan beberapa acaranya saya ulangi lagi bahwa itu sudah dapat sanksi dari KPI ya. Pada Mei 2012 silam, Olga dan teman-temannya termasuk Jessica Iskandar juga pernah mendapat somasi dari umat Hindu lantaran dianggap telah melecehkan dan mengeluarkan kata-kata kasar saat memerankan figur Yudhistira, Drupadi, Duryudana, dan Dursasana yang merupakan tokoh suci dalam kitab Weda. Olga gimana Olga? Jessica wajar bener dong. Yang nonton soal itu gimana sih? Dia bantu dong dia. Aku nggak paham. Mendingan enakan nanya. Tapi merasa dia. Kita meminta kepada artis yang terlibat di Wayang Bandel, terutama pada edisi Sabtu 12 Mei, yaitu Olga sebagai Raja Duryadana, untuk meminta maaf kepada umat Hindu Indonesia secara terbuka dan kekeluargaan, terutama bagi umat Hindu yang berkeberatan. Sebagai komedian memang tak haram jika sesekali memberi banyolan yang berisi sindiran. Namun akan menjadi lain ceritanya jika sindiran itu merupakan sebuah persoalan sosial yang menyisakan duka, namun justru dijadikan sebagai olok-olokan. Seperti apa Sule menjaga etika saat melawak? Suka atau tidak suka, tapi juga tidak berhak untuk menyerang seseorang gitu. Karena kalau kita menyerang seseorang kan juga sebenarnya you know me as a person yang ada di televisi. Ya sebetulnya sih kayak Olga ini bukan bahan tertawaan sih dengan musibah seperti ini, tapi harus jadi bahan pelajaran buat kita. Ya seperti itu nggak boleh. Kan walaupun kita sengetop-ngetopnya, kita setenar-tenarnya, tetap etika itu harus dijaga. Mendulang kesuksesan sebagai penyanyi dangdut ternama, Zaskia Gotik akan datangi Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah umroh sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang ia raih selama ini. Lantas seperti apa persiapan Zaskia jelang keberangkatannya ke Mekah bersama keluarga besarnya itu? Dan apa yang membuat Zaskia tak kuasa menahan air mata di jelang hari keberangkatannya? Temukan sesaat lagi dan tetap di Was Was.